warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara Umairoh dan kedua rekan saya Widya Citra Putri Himalaya dan Violeta Aurin Karisa Nafi dari SMPN 23 Malang. Dengan bangga kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Ficus elastica sebagai biopestisida pembasmi hama pada tanaman. Pertama ada urgensi, potensi lokal. Kami memanfaatkan potensi lokal seperti karet kebo, tanaman zigzag, dan jeruk nipis menjadi biopestisida. Yang mana tanaman ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Padahal tanaman tersebut memiliki banyak sekali manfaat jika diolah dengan baik dan benar. Biopestisida sendiri adalah cairan beracun pembasmi hama yang terbuat dari bahan-bahan alam tanpa menimbulkan efek samping pada lingkungan sekitar. Artinya, masyarakat lebih banyak memakai pestisida kimia daripada biopestisida. Padahal penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat menyebabkan hama menjadi subur dan dapat menyebabkan kerusakan baik bagi tanamannya sendiri maupun lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, sesuai program pemerintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, kami mencoba melakukan penelitian biopestisida dari potensi dan masalah di sekitar yang ramah lingkungan, ekonomis, dan efisien. Biopestisida ini tidak mengandung bahan kimia sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Slide selanjutnya adalah legalitas karya kami yang mana mencakup logbook, lembar originalitas, dan lembar pengesahan yang menunjukkan bahwa karya ini memang benar-benar milik kami. Slide selanjutnya ada referensi yang kita ambil dari internet, makalah, jurnal, dan buku. Di slide selanjutnya adalah hasil uji laboratorium, di mana dalam 1 kg pica ini mengandung kadar air sebesar 61,25 gram dengan pH yang bersifat asam dan nilai 5,1, didukung dengan etanol atau senyawa alkohol sebesar 7,6% sehingga bisa menghasilkan mortalitas sebesar 89% yang mana sudah memenuhi standar dalam biopestisida. Kemudian mendapatkan elemen ekstrak sebesar 6,14 gram, lalu tripenoid yang senyawanya mengandung anti hama dan diet proteksi yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari hama. Hasil uji laboratorium ini menggunakan 4 sampel, FO sama dengan kontrol, F1, F2, dan F3. Dengan formulasi yang berbeda, dilakukan 3 kali pengulangan, dan hasil terbaik jatuh kepada sampel F2, yang mana sampel F2 telah difermentasi sehingga kadar etanolnya lebih besar. Penelitian karya ini adalah eksperimen. Sample of experimental methodnya adalah F2, dengan kandungan karet kebun 60%, zigzag 25%, jeruk nipis 10%, dan air 5%. Laboratorium tesnya adalah untuk mengetes kandungan fisik, biologi, dan kimia. Melakukan penelitian selama 3 bulan, dan biaya yang diperlukan adalah 795.000. Di slide selanjutnya adalah SWOT analisis. Di kelemahan, jika salah dalam proses pengolahan akan menyebabkan iritasi. Di kekuatan, produk ini ramah lingkungan, ekonomis, dan lebih efisien dengan mortalitas sebesar 89%. Peluang dari produk ini juga cukup besar apabila terus dikembangkan dan diolah lebih baik lagi. Namun dengan ancaman kalah saing dengan produk kimia yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah fishbone. Yang pertama adalah masalah. Produk kimia sekarang banyak dijual dan digunakan para petani. Akan tetapi, produk kimia tidak ramah lingkungan dan berdampak negatif kepada tumbuhan maupun lingkungan sekitar. Sehingga kami membuat inovasi berupa biopestisida yang ramah lingkungan serta menguntungkan bagi penulis dan masyarakat luas. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan kimia, namun tidak disertai dengan solusi yang memadai. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari kami antara lain mengurangi penggunaan pestisida kimia, menjaga kelestarian lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal sehingga tidak terbuang sia-sia. Slide selanjutnya ada triple helix. Yang pertama, hubungan interaksi antara bisnis dan akademis. Dalam menciptakan produk diperlukan modal, maka terciptalah hubungan antara bisnis dengan akademis. Yang kedua, hubungan bisnis dengan pemerintah. Dalam menciptakan produk diperlukan kebijakan pemerintah agar produk tersebut berguna bagi masyarakat dan diperlukan modal dari bisnis maupun perusahaan yang mau menanggung biaya produksi. Yang ketiga, hubungan akademis dengan pemerintah. Dalam menciptakan program pemerintah, perlu membutuhkan akademis yang berupa tenaga ahli, maka kebijakan pemerintah dalam membuat suatu program diperlukan teknik ahli untuk menyelesaikan program tersebut. Yang keempat adalah masyarakat. Dengan adanya 3 lembaga yang saling bekerja sama,
berhubungan timbang balik satu sama lain, maka pihak masyarakat dapat melaksanakan program dan menggunakan produk dengan baik dan akurat, tidak ada salah paham. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika banyak salah kata. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari 23 untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.